Assalamualaikum semuanya. Aksara Jawa atau juga dikenal sebagai huruf Hanacaraka adalah salah satu aksara tradisional yang berkembang di daerah Jawa. Aksara Jawa digunakan secara resmi untuk penulisan surat menyurat sejak berdirinya Kerajaan Majapahit pada abad 17 Masehi. Agar lebih mudah digunakan, aksara Jawa mulai dibukukan pada abad ke-19. Pada masa perkembangan Hindu-Buddha di tanah Jawa, aksara Jawa digunakan sebagai penerjemah bahasa Sanskerta. Lalu pada perkembangan periode agama Islam yang berlangsung sejak zaman Kesultanan Demak sampai masa Pajang berakhir, aksara Jawa digunakan untuk menuliskan ajaran-ajaran agama Islam dan kitab-kitab agama Islam. Salah satu manuskrip yang terkenal pada masa itu adalah Serat Suluk Wujil dan Serat Aji Saka. Untuk kalian yang tinggal di Jawa, mungkin sudah tidak asing dengan aksara ini, karena saat di sekolah dasar, kita semua sudah diperkenalkan. Namun, apakah kalian tahu bagaimana asal-usul dari aksara Jawa ini? Asal mula terbentuknya aksara Jawa tidak terlepas dari cerita seorang pengembara yang bernama Aji Saka, seorang pemuda sakti dari Majeti, bersama dua orang punggawa setianya yaitu Dora dan Sembada. Kedua abdi ini sama-sama setia dan sakti. Suatu saat Aji Saka ingin pergi meninggalkan Pulau Majeti. Dia menunjuk Dora untuk menemaninya mengembara, sedangkan Sembada disuruh tetap tinggal di Pulau Majeti. Aji Saka menitipkan pusaka andalannya untuk dijaga oleh Sembada. Dia berpesan supaya jangan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun kecuali pada Aji Saka sendiri. Lain kisah di Pulau Jawa, ada sebuah kerajaan yang sangat makmur sejahtera, yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Rakyatnya hidup sejahtera. Kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh seorang raja arif bijaksana bernama Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar sangat cinta terhadap rakyatnya. Pada suatu hari, juru masak Kerajaan Medang Kamulan yang bertugas membuat makanan untuk Prabu Dewata Cengkar mengalami kecelakaan saat memasak. Salah satu jarinya terkena pisau hingga putus dan masuk ke dalam masakannya. Karena terburu-buru, juru masak tersebut tetap menghidangkannya pada sang Prabu. Disantaplah makanan itu oleh Dewata Cengkar. Dia merasakan rasa yang enak pada masakan itu. Dia bertanya, "Daging apakah itu?" Ki juru masak baru sadar bahwa dagingnya disantap Dewata Cengkar dan menjawab bahwa itu adalah daging manusia. Dewata Cengkar ketagihan dan berpesan supaya memasakkan hidangan daging manusia setiap hari. Dia meminta sang patih kerajaan supaya mengorbankan rakyatnya setiap hari untuk dimakan. Oleh karena terus-menerus makan daging manusia, sifat Dewata Cengkar berubah 180 derajat. Dia berubah menjadi raja yang kejam lagi bengis. Daging yang disantapnya sekarang adalah daging rakyatnya. Rakyatnya pun sekarang hidup dalam ketakutan. Tak satu pun rakyat berani melawannya. Begitu juga sang patih kerajaan. Saat itu Aji Saka dan Dora tiba di Kerajaan Medang Kamulan. Mereka heran dengan keadaan yang sepi dan menyeramkan. Dari seorang rakyat, beliau mendapat cerita kalau Raja Medang Kamulan gemar makan daging manusia. Mendengar akan hal itu, Aji Saka menyusun siasat. Dia menemui sang patih untuk diserahkan kepada Dewata Cengkar agar dijadikan santapan. Awalnya sang patih tidak setuju dan kasihan, tetapi Aji Saka bersikeras dan akhirnya diizinkan. Dewata Cengkar keheranan karena ada seorang pemuda tampan yang ingin menyerahkan diri. Aji Saka mengatakan bahwa dia mau dijadikan santapan asalkan dia diberikan tanah seluas ikat kepalanya, dan yang mengukur tanah itu harus Dewata Cengkar.
Sang Prabu menyetujuinya. Kemudian mulailah Dewata Cengkar mengukur tanah. Saat digunakan untuk mengukur, tiba-tiba ikat kepala Aji Saka meluas tak terhingga. Kain itu berubah menjadi keras dan tebal seperti lempengan besi dan terus meluas sehingga mendorong Dewata Cengkar. Dewata Cengkar terus terdorong hingga jurang pantai laut selatan. Dia terlempar ke laut dan seketika berubah menjadi seekor buaya putih. Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Setelah penobatannya, Aji Saka mengutus Dora pergi ke Pulau Majeti untuk mengambil pusaka andalannya. Kemudian pergilah Dora ke Pulau Majeti. Sesampainya di Pulau Majeti, Dora menemui Sembada untuk mengambil pusaka. Sembada teringat akan pesan Aji Saka saat meninggalkan Pulau Majeti untuk tidak menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali kepada Aji Saka sendiri. Dora yang juga berpegang teguh pada perintah Aji Saka untuk mengambil pusaka memaksa supaya pusaka itu diserahkan. Kedua abdi setia tersebut beradu mulut bersikukuh pada pendapatnya masing-masing dan akhirnya mereka berdua bertempur. Pada awalnya mereka berdua hati-hati dalam menyerang karena bertarung melawan temannya sendiri. Tetapi pada akhirnya benar-benar terjadi pertumpahan darah sampai pada titik akhir, yaitu kedua abdi tersebut tewas dalam pertarungan karena sama-sama sakti. Berita tewasnya Dora dan Sembada terdengar sampai Aji Saka. Dia sangat menyesal atas kesalahannya yang membuat dua punggawanya meninggal dalam pertarungan. Aji Saka kemudian mengabadikan kisah Dora dan Sembada dalam ukiran aksara yang dibuatnya dan mengungkapkannya dengan menulis sebuah kalimat. Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya Maga Batanga, yang artinya ada utusan yang saling berkelahi. Mereka sama-sama sakti dan mereka saling berpangku saat meninggal. Deret aksara yang menjadi tanda penghormatan Aji Saka kepada Dora dan Sembada inilah yang kemudian dikenal sebagai aksara Jawa. Benar atau tidaknya legenda tersebut, hal itu tetap mengacu pada budaya aksara Jawa yang masih terpelihara hingga saat ini. Dan tentu saja pusaka Aji Saka menjadi tanda munculnya atau dibuatnya aksara Jawa di masa lampau yang bertahan hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.